Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang dimuliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan tentang atau terkait dengan soal kebijakan penetapan pejabat kepala daerah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penetapan kebijakan pejabat daerah, pejabat kepala daerah itu adalah berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana di situ salah satu pasal menyebutkan bahwa setelah pilkada tahun 2020 tidak akan ada lagi pilkada dan sampai pada bulan November tahun 2024. Konsekuensinya adalah bahwa hasil pilkada 2017 yang harusnya berakhir tahun 2022 dan hasil pilkada tahun 2018 yang berakhir tahun 2023 itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lain di mana masa jabatan kepala daerah itu ada 5 tahun, maka kemudian untuk melangsungkan jalannya pemerintah di daerah itu harus ditunjuk pejabat kepala daerah. Dan tentu saya kira di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa pemerintah adalah pelaksana undang-undang. Jadi pemerintah memang harus melaksanakan penetapan pejabat kepala daerah itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan penetapan dari pejabat kepala daerah itu tentu juga kemudian diatur di dalam peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri, dan kemudian dalam perjalanannya ya kami mengikuti bahwa di tahun 2022 ada 100 daerah yang habis masa jabatannya, kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan kemudian di tahun 2023 ada 171 plus ada 170 plus ada 6 daerah provinsi yang baru. Nah, di tengah perjalanan itu yang mulia, kami di Komisi 2 menerima aspirasi dari kelompok masyarakat sipil. Ya. Jadi itu berkisar di di pertengahan tahun 2022, di mana mereka meminta supaya ada peraturan lebih teknis yang mengatur agar penetapan pejabat kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Kami menerimanya waktu itu hearing dan kami juga sampaikan kepada pemerintah melalui mitra kami di Komisi 2 di Menteri Dalam Negeri, dan kemudian mereka juga mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PPO strip 20 Romawi /2022 yang selanjutnya kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dirumuskan sebagai bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023. Nah, kami juga perlu sampaikan bahwa selama proses yang kami ketahui ya dalam penetapan pejabat ini, setiap ada rapat kerja di Komisi 2 dengan Mendagri, seluruh anggota itu selalu dari berbagai fraksi selalu mengingatkan ya agar proses penetapan pejabat kepala daerah ini harus betul-betul objektif, bebas dari kepentingan politik, dan mungkin ada 5-6 kali ya kami melakukan rapat kerja dan itu kami sampaikan sebagai bentuk kontrol sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Jadi intinya adalah pelaksanaan penetapan pejabat kepala daerah ini adalah sesuai dengan perintah undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Andes Supriyanto. Silakan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, izin perkenalkan saya Supriyanto, anggota Komisi 2 DPR RI periode 2019-2024. Pada hari ini alhamdulillah kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka bertindak dan memberikan kesaksian pada sidang gugatan PHPU perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Majelis Hakim yang saya muliakan, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saya pada tahun 2004 ini kebetulan juga menjadi calon anggota legislatif di daerah pemilihan Jawa Timur 7 yang terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Oleh karena itulah nanti insya Allah kesaksian saya ini akan saya sampaikan berdasarkan fakta dan data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara materinya. Saya akan memberikan kesaksian terkait dengan pengangkatan penjabat kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Adapun kesaksian saya adalah sebagai berikut, akan saya coba kita bagi pada beberapa poin. Yang pertama adalah menyangkut payung hukum, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Doli Kurnia. Pada intinya bahwa secara payung hukum tidak ada persoalan terkait dengan pengangkatan penjabat kepala daerah, dan bahkan kalau saya boleh mengatakan bahwa sistem pengangkatan penjabat kepala daerah ini termasuk yang paling demokratis, Pak, setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU 20/2022. Terus kemudian saya tidak akan banyak menjelaskan terkait dengan peraturan perundangannya. Yang kedua adalah proses dan tahapan, Pak. Proses dan tahapan adalah bahwa Kementerian Dalam Negeri ini sudah melakukan rapat-rapat kerja seperti yang disampaikan oleh saksi sebelumnya dengan Komisi 2, khususnya di dalam rangka persiapan untuk teknis pengangkatan pejabat kepala daerah yang dimaksud. Rapat kerja dengan Mendagri sudah barang tentu, ini kewajiban kami yang ada di Komisi 2 untuk sekaligus melakukan masukan, melakukan istilahnya pengawasan terhadap proses jalannya pengangkatan pejabat kepala daerah ini. Secara umum, apa yang saya lihat bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2, dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel karena melibatkan banyak kementerian lembaga. Ini perlu kita sampaikan karena dalam posisi ini bukan berarti Pak Menteri Dalam Negeri ini punya kewenangan atau Pak Presiden punya kewenangan yang begitu mutlak. Selanjutnya saya bicara kondisi pasca pengangkatan PJ kepala daerah. Secara umum setelah dilaksanakan pengangkatan penjabat kepala daerah ternyata tidak banyak gejolak di masyarakat dan hampir tidak ada penolakan baik itu di birokrasi maupun masyarakat setempat. Yang kedua yaitu fungsi pemerintahan dan pelayanan publik ternyata bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Apalagi di dalam rangka mempersiapkan pilkada serentak di November tahun 2024 ini, PJ kepala daerah sudah mampu untuk melakukan NPHD, yaitu terkait naskah perjanjian hibah daerah untuk biaya pelaksanaan yang pilkada tahun 2024. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Majelis Hakim yang saya muliakan, karena PJ ini menyangkut isu yang
cukup sensitif, khususnya dari 01 maupun 03 terkait dengan hubungannya dengan Pilpres, maka coba saya akan, poin keempat adalah saya akan menyampaikan fakta antara kepala daerah definitif, penjabat kepala daerah, dan hasil perolehan suara pemilihan presiden tahun 2004 di Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan saya adalah berangkat dari wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan hasil perolehan ini Majelis Hakim bisa memberikan, bisa mendapatkan pertimbangan yang cukup adil nantinya. Pertama adalah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota. B. Kepala daerah definitif sejumlah 20 kabupaten kota, penjabat kepala daerah sejumlah 18 kabupaten kota. Majelis Hakim yang saya muliakan, dari ke-38 kabupaten kota ternyata pasangan 02 menang di 36 kabupaten kota, terlepas itu PJ ataupun penjabat kepala daerah. Maksud saya pejabat definitif ataupun PJ kepala daerah, pasangan 02 menang di 36 kabupaten kota, pasangan 01 Anies Baswedan Caimin ini hanya menang di 2 kabupaten, yaitu Sampang dan Pamekasan, kebetulan kepala daerahnya PJ. Terus untuk pasangan 03 tidak ada yang menang di di Provinsi Jawa Timur. Majelis Hakim yang saya muliakan, kalau kita, jadi data daripada ini saya akan memecah kepada beberapa dapil. Dapil Jawa Timur 1 yang terdiri dari Sidoarjo dan Kota Surabaya. Mungkin itu tidak perlu Bapak, karena sebenarnya kan penekanannya pada ketika sebagai anggota dewan merumuskan norma ini kan, ataukah akan menjadi ketika menyaksikan juga pada saat pemilihan di tempat daerah Bapak, kan juga Bapak tidak melihat langsung kan? Maksud saya begini Bapak, jadi maksud saya akan mencoba menghubungkan antara PJ definitif dan perolehan hasil. Iya, itu nanti kesimpulan. Ya. Saksi nggak bisa Bapak. Boleh. Terima kasih Ya. Pak. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Pak R. Gani Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi serta Bapak Ibu hadirin sidang yang mulia. Perkenankan saya Gani Muhammad, saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri dan juga sebagai penjabat Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan persidangan ini, saya akan menyampaikan keterangan sebagai saksi atas peristiwa yang saya lihat, dengar, dan alami secara pribadi terkait dengan eksistensi saya selaku penjabat kepala daerah. Mengenai kondisi faktual, saya dilantik berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1.3/3275 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Bekasi, dan saya dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 September 2023. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat Wali Kota Bekasi, saya telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan, hak keuangan, dan hak protokoler sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota, khususnya penjabat Wali Kota Bekasi, dalam melaksanakan tugas sewenang sebagaimana dimaksud ini terdapat pembatasan-pembatasan yang tentu berbeda dengan yang definitif yang diatur di dalam aturan perundang-undangan, yaitu 1, melakukan mutasi ASN.
membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan penjabat sebelumnya, dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan di atas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban penjabat wali kota, kami memiliki hak keuangan dan protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat wali kota dapat saya sampaikan sebagai berikut. Saya ditugaskan di Kota Bekasi, kota yang sebagai penyangga ibu kota, di mana luas Kota Bekasi ini 21.049 hektar, terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan, dan ada 1.018 RW serta 8.076 RT. Ini kaitannya yang penekanannya pada kami penekanannya bahwa saya selaku PJ wali. ya, ada penekanan untuk tidak netral, kemudian itu saja Pak, di sekitar itu Bapak ceritakan. Baik. Bahwa kegiatan pertama saya lakukan sebagai penjabat wali kota Bekasi adalah mempelajari dan pengenalan terhadap tata pemerintahan dan budaya birokrasi di kota Bekasi. Bahwa saya sebagai penjabat kepala daerah atau wali kota Bekasi ini tentu perlu cukup waktu untuk memahami dan mengenal aparatur yang ada di kota Bekasi, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, serta teritorial kota Bekasi. Karena kami berangkat dari penunjukan sebagai PJ wali kota, kami tidak mempunyai basis politis. Terus bahwa penjabat kepala daerah tentunya tidak dapat mengkondisikan aparatur kota Bekasi, meskipun seandainya pejabat kepala daerah ini ditugaskan untuk menyukseskan pemenangan salah satu pasangan calon tanpa dukungan aparatur yang ada di kota Bekasi. Selain aparatur juga dibutuhkan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana. Sebagaimana kita ketahui, saya perlu laporkan juga bahwa jumlah ASN di kota Bekasi ini 11.000 dan jumlah TKK-nya, tenaga kerja kontraknya juga kurang lebih 11.000. Ini suatu kondisi yang yang sangat besar, dan untuk pengkondisian terkait dengan pemenangan atau netralitas ini tentunya tidak mudah. Demikian juga dengan pemahaman dan pengenalan teritorial serta struktur dan culture budaya masyarakat. Ini sangat mutlak untuk dikuasai dan dipahami pada saat memang ada tujuan-tujuan tertentu. Kami selaku PJ Wali Kota Bekasi, kami tekankan di sini tidak pernah menerima arahan, perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Dan pendekatan kami di dalam pelaksanaan tugas, karena kami tidak punya kepentingan politis, kami pendekatan berdasarkan pendekatan normatif di dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi. Demikian Bapak yang mulia Ketua, dan kami sampaikan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau hasil Pilpres kemarin siapa yang nomor 1 dapat suara berapa Bapak ingat untuk Pak, 45%, Pak. Nomor 1, mohon maaf, nomor 1 itu 41%, nomor 2 45%, Pak. Bisa dikonversi ke angka, nggak bisa? Ada Pak, sebentar. Nah ini, jadi pasangan, ini data dari KPU Kota Bekasi, paslon nomor 1, 40,7%, yaitu 589,219 suara. Paslon nomor 2,
45,1%, 653.674 suara. Selanjutnya paslon nomor 3 14,2%, yaitu 206,290 suara. Demikian, Yang Mulia. Baik, Pak Andi Batara Livu. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada persidangan ini. Perkenalkan, kami Andi Batara Livu saat ini menjabat sebagai Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan persidangan ini, saya akan menyampaikan keterangan sebagai saksi atas peristiwa yang saya lihat, dengar, dan alami secara pribadi terkait fakta-fakta yang terjadi dalam proses, mekanisme, dan prosedur penunjukan penjabat bupati, penjabat wali kota. Sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsi kami di Kementerian Dalam Negeri adalah menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan umum, monitoring, serta administrasi kepala daerah dan DPRD, pemberian izin cuti, penghargaan, dan peningkatan kapasitas DPRD. Terkait dengan proses pengisian penjabat kepala daerah, kami berpedoman tentu pada undang-undang, yakni pasal 201 Undang-Undang 10 2016 dan Permendagri nomor 4 2023 sebagai peraturan pelaksananya untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Tentu persyaratan utama yang telah diatur dalam undang-undang, yakni bahwa untuk penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi media, sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati wali kota diangkat penjabat bupati penjabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun kriteria ruang lingkup jabatan pimpinan tinggi media dan jabatan pimpinan tinggi pratama, kami merujuk pada pasal 19 dan penjelasan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berkenaan dengan kebijakan keserentakan pilkada sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 10 2016, maka tentunya keberadaan penjabat kepala daerah sangat penting untuk menghindari kekosongan kepemimpinan daerah dan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di masa transisi sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada tahun 2024. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, izinkan kami menyampaikan proses pengangkatan penjabat kepala daerah sebagai berikut. Bagi calon penjabat gubernur, kami mengawalinya dengan menyurati DPRD Provinsi untuk meminta atau untuk dapat mengusulkan 3 nama calon penjabat gubernur yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Di sisi lain, Menteri juga mengusulkan 3 nama calon penjabat gubernur setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan lembaga. Setelah menerima usulan dari provinsi, DPRD Provinsi dalam hal ini, serta usulan Menteri, selanjutnya nama-nama tersebut kami kirimkan atau kami teruskan ke kementerian lembaga terkait, dalam hal ini Kemensetnek, Setkap, Kemenpan RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, serta unsur Kemendagri internal yakni Dirjen Otda, Irjen, dan Sekjen sebagai bahan untuk identifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah untuk kemudian menjadi bahan pada pembahasan awal. Jadi 6 nama ya? Ya, untuk gubernur sesuai dengan Permendagri 4 2023. 6 nama masing-masing. Siap, maksimal 6 nama. Kemudian nama tersebut kami kirimkan sebagaimana kami ungkapkan di awal. Selanjutnya diagendakan rapat pembahasan awal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang menghadirkan unsur-unsur dari Kemensesnek, Setkap, Menpan RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, dan Dirjen Otda tentunya serta Irjen yang dipimpin oleh Sekjen. Di sini dalam pembahasan awal ini kita mendalami rekam jejak serta kapasitas profil calon penjabat kepala daerah. Kemudian hasil pembahasan tersebut atau pendalaman profil calon penjabat kepala daerah serta penelusuran rekam jejak tersebut akan menghasilkan 3 urutan nama yang utama.
Kemudian urutan nama tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Mensesnek sebagai bahan pertimbangan Presiden pada rapat pembahasan akhir yang mekanisme rapatnya diatur lebih lanjut oleh Setkap. Sepengetahuan kami, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan menghadirkan kementerian lembaga terkait. Nah, hasil pembahasannya nanti akan ditetapkan sebagai penjabat gubernur. Adapun untuk calon penjabat bupati dan wali kota kurang lebih sama, namun unsur yang kami komunikasikan yaitu adalah pemerintah dalam hal ini Mendagri bersurat kepada gubernur provinsi untuk dapat mengusulkan 3 nama calon bupati ataupun calon penjabat wali kota, kemudian juga kepada DPRD kabupaten kota untuk mengusulkan maksimal 3 nama. Sudah cukup itu. Siap. Jadi datanya berapa penjabat itu? saat ini jumlah penjabat kepala daerah 254. 254 penjabat kepala daerah per hari ini. Untuk gubernur? Untuk gubernur 23. 254 itu termasuk di dalamnya gubernur, Pak Hakim. Yang ini sebelum pemilu ya? Apa sampai hari ini masih ada pengangkatan? Iya, hari ini setelah pemilu ada pengangkatan, di bulan Januari ada, di bulan Februari akhir ada, kemudian di Maret juga ada. Dari 254 ini yang pengangkatan setelah berapa? Ada datanya? Kami akan konsolidasi datanya, tapi tidak sampai 10. Tidak sampai 10 ya? Kami akan tepat angkanya akan kami sampaikan. Baik. Dari 250-an ini Bapak, yang diangkat berdasarkan usulan DPRD ada berapa orang? Izin yang mulia, kami akan memilahnya bahwa ada usulan DPRD murni yang ditetapkan di penjabat, dan ada usulan DPRD yang kebetulan namanya sama dengan provinsi, dan ada juga usulan DPRD yang nama sama dengan provinsi dan nama dengan pusat. Kalau dirinci, usulan DPRD yang telah ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah yang murni dari usulan DPRD itu kurang lebih 53 daerah, 53 penjabat. Untuk usulan gubernur yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 38 daerah. Untuk usulan pemerintah pusat yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah 74 daerah. Sedangkan usulan DPRD dan usulan gubernur yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 78 daerah. Usulan DPRD dan usulan pemerintah pusat yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 5 daerah. Usulan gubernur dan usulan pemerintah pusat yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat sebanyak 3 daerah. Usulan DPRD, usulan gubernur, dan usulan pemerintah dengan calon yang sama, namanya kebetulan sama, dan personalnya sama, ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 3 daerah. Jadi ada irisan-irisan nama yang sama di beberapa usulan tersebut, sedangkan yang murni tadi, sebagaimana kami ungkapkan di awal. Yang 53 dan 74 ini ya? Itu murni dari ya? Tapi ada kombinasi antara DPRD dan provinsi, ada nama yang sama juga. Itu totalnya 74 daerah. Itu totalnya 78 daerah. Jadi kalau di total usulan DPRD dan usulan provinsi baik yang murni maupun beririsan itu totalnya 139. Kalau yang diangkat dari unsur yang dari pemerintah pusat dari mana saja Pak unsurnya? Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lembaga yang ada ada dari Marves, ada dari Kumham, ada dari kepolisian atau dari perguruan tinggi. Kalau fungsional bukan pejabat struktural sehingga fungsional tidak bagian dari perguruan tinggi ada? Tidak ada, kecuali kalau perguruan tinggi tersebut beralih menjadi pejabat struktural, dan itu terjadi di Papua Selatan, yaitu Pak Apollo Savanpo dulu awalnya rektor, kemudian pada saat proses itu beralih menjadi pejabat struktural dan memenuhi syarat sebagai JPT Madya dan menjadi PJ di Papua Selatan.